Bayangkan, seorang anak kecil di sebuah lingkungan sederhana di kota Gelsenkirchen, Jerman. Anak itu berkulit sedikit gelap, matanya tajam, dan rambutnya hitam khas keturunan Turki. Namanya Mesut Ozil. Sejak kecil, ia sudah jatuh cinta pada bola. Ia bukan anak yang paling kuat, bukan juga yang paling cepat, tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia melihat permainan dengan cara yang tidak dilihat anak-anak lain. Saat teman-temannya hanya berlari mengejar bola, Ozil sudah memikirkan kemana bola itu seharusnya diarahkan. Ia selalu tahu ruang kosong, selalu tahu timing yang tepat. Seakan-akan, di kepalanya ada peta rahasia yang hanya bisa ia baca. Dari situlah, lahir julukan yang akan melekat seumur hidupnya. The Assist King, atau Raja Assist. Perjalanan Ozil menuju panggung dunia dimulai dari Schalke 04, lalu Werder Bremen. Disinilah dunia mulai melirik. Sentuhan lembut, umpan menembus garis pertahanan, dan gaya bermain elegan membuatnya cepat dikenal. Dan puncaknya datang pada tahun 2010. Piala Dunia di Afrika Selatan menjadi panggung dunia di mana nama Ozil mencuat. Bersama tim nasional Jerman, ia menunjukkan permainan yang membuat semua orang terkesima. Media Eropa sepakat, lahir bintang baru. В подтрибунном помещении и венгерский арбитр. Tak butuh waktu lama, Real Madrid datang mengetuk pintu. Klub sebesar itu tidak asal merekrut pemain. Dan ketika mengenakan seragam putih Los Blancos, Ozil menjelma jadi maestro sejati. Bayangkan, Cristiano Ronaldo yang dikenal haus gol, berkata, "Gol saya tak akan sebanyak ini tanpa Mesut." Itu bukan kalimat biasa, itu pengakuan seorang legenda, bahwa Ozil adalah otak di balik banyak golnya. Namun, perjalanan karier Ozil tidak selalu mulus. Tahun 2013, keputusan mengejutkan dibuat. Madrid melepasnya ke Arsenal. Bagi fans El Real, itu seperti kehilangan permata. Di Arsenal, Ozil datang dengan label mega bintang. Stadion Emirates gegap gempita menyambutnya. Taken some time, and what are we? We are just over Premier League for us. Ozil memberikan sentuhan magisnya. Ia bukan hanya pemain, tapi simbol harapan bagi Arsenal yang saat itu tengah haus prestasi. Tetapi, hidup seorang Ozil bukan hanya soal sepak bola. Darah Turkinya, identitasnya, dan posisinya di Jerman membuat perjalanan hidupnya penuh warna. Setelah Piala Dunia 2014, ketika ia membawa Jerman juara dunia, semua orang memuji. Namun beberapa tahun kemudian, ia mulai dihujani kritik pedas. Foto bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membuatnya jadi sasaran kontroversi. Ia merasa dikhianati. Ozil pernah berkata dengan perasaan terluka, "Saya orang Jerman ketika menang, tapi saya imigran ketika kalah." Kata-kata ini menampar dunia sepak bola, menunjukkan bagaimana diskriminasi bisa menghantui bahkan seorang juara dunia. Kariernya pun perlahan meredup. Di Arsenal, hubungan dengan manajer dan klub mulai renggang. Ia dipinggirkan, jarang dimainkan, sampai akhirnya memutuskan pergi. Ozil mencoba melanjutkan kisahnya di Fenerbahce, klub Turki yang ia cintai sejak kecil. Tapi tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Cedera, usia, dan tekanan membuatnya tak bisa bersinar lama. Hingga akhirnya, Ozil memutuskan gantung sepatu lebih cepat dari yang banyak orang bayangkan. That's a great finish, and I've got to be honest, Tim. Namun, satu hal yang tak bisa diperdebatkan,
Mesut Ozil adalah maestro sejati. Ia bukan hanya sekadar pemain yang mencatatkan assist, tapi seorang seniman yang membuat sepak bola terasa indah. Setiap umpan yang ia lepaskan adalah sebuah puisi. Setiap visi yang ia tunjukkan adalah karya seni. Bagi sebagian orang, Ozil mungkin akan dikenang karena kontroversinya. Tapi bagi pecinta sepak bola sejati, ia akan selalu menjadi simbol kreativitas, kecerdasan, dan elegansi. Ia mengajarkan kita bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang paling cepat atau paling kuat. Tapi juga tentang siapa yang mampu membuat orang lain terpesona dengan keindahan permainan. Mesut Ozil, sang penyihir hijau, akan selalu menjadi legenda. Bukan karena berapa banyak gol yang ia cetak, tapi karena ia membuat kita percaya bahwa sepak bola bisa lebih dari sekadar permainan, ia bisa jadi seni.